Halo rekan sejawat sekalian, selamat datang di sesi pembedahan materi klinis kita. Sebagai akademisi maupun praktisi di lapangan, kita pasti sangat sering berhadapan dengan hasil lab natrium yang abnormal. Tapi, mari kita samakan persepsi dulu. Memandang natrium semata-mata sebagai deretan angka di kertas hasil lab, itu adalah sebuah kekeliruan yang fundamental. Hari ini, kita akan membedah tuntas patofisiologi dysnatremia. Kita akan turun ke skala biomolekuler di tingkat sel ginjal dan otak, sampai ke bagaimana manifestasi klinisnya muncul di hadapan kita. Tujuan kita satu, memahami homeostasis natrium ini secara komprehensif, supaya presisi dan keamanan tata laksana pasien kita jadi jauh lebih baik. Nah, sebelum kita bahas terlalu jauh, coba kita renungkan pertanyaan kritis ini. Kenapa sih fluktuasi konsentrasi natrium di darah itu bisa sangat fatal, sampai-sampai bisa merusak integritas struktural sel otak pasien? Jawabannya ada pada prinsip biofisika murni tentang pergeseran cairan dan sempitnya ruang di dalam tengkorak kita. Kalau kita salah langkah dalam memahami dinamika osmotik ini, kita bukan cuma gagal menterapi, tapi bisa memicu kerusakan saraf irreversibel yang sifatnya iatrogenik, alias murni karena kesalahan tindakan medis kita sendiri. Untuk menjawab pertanyaan krusial tadi, materi hari ini sudah saya susun menjadi 6 segmen. Kita akan mulai dari fisiologi dasar, lanjut ke hiponatremia, hipernatremia, patogenesis ODS, pendekatan diagnostik, dan kita tutup dengan prinsip manajemen klinisnya. Mari kita langsung masuk ke bagian pertama, fisiologi dasar homeostasis natrium. Sangat penting buat kita ingat bahwa ion natrium itu bukan sekedar elektrolit biasa yang numpang lewat di aliran darah. Di kompartemen ekstraseluler, natrium adalah sang diktator tonisitas. Karena dia adalah osmol efektif, setiap perubahannya akan langsung memaksa air bergerak menembus membran sel. Coba perhatikan rumus osmolaritas plasma ini. Konsentrasi natrium itu dikalikan 2 loh untuk mewakili natrium dan anion pengikutnya seperti klorida. Sementara glukosa dan BUN kontribusinya sangat kecil pada kondisi normal. Maknanya apa? Setiap disrupsi pada kadar natrium pasien akan secara eksponensial mengubah tekanan osmotik sirkulasi darahnya. Tentu saja tubuh kita punya sistem keamanan yang canggih untuk mencegah fluktuasi osmotik ini. Ada 2 efektor utama di sini. Pertama, hormon argininovasopresin atau AVP yang mungkin lebih sering kita sebut hormon antidiuretik. Dia ini yang mengatur sekresi dan ekskresi air murni di ginjal. Kedua, mekanisme haus dari hipotalamus untuk mengatur intake atau asupan air. Dysnatremia pada dasarnya terjadi ketika satu atau kedua sistem penjaga gerbang ini mengalami disregulasi atau jebol. Lalu bagaimana sebenarnya AVP ini menahan air secara molekuler? Ceritanya cukup menakjubkan. Saat AVP disekresikan, dia akan mencari dan berikatan dengan reseptor V2 di membran basolateral sel ductus colligentes ginjal kita. Ikatan ini menyalakan alarm intraseluler melalui peningkatan siklik AMP, yang kemudian memicu translokasi vesikel pembawa protein aquaporin 2 ke membran luminal sel. Hasil akhirnya, pintu air terbuka lebar, permeabilitas meningkat drastis, air ditarik kembali ke sirkulasi darah, dan urin pasien menjadi pekat. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, patofisiologi dan klasifikasi dari hiponatremia. Hiponatremia itu terjadi saat natrium serum turun di bawah 135 mili ekivalen per liter. Tapi begini, secara patofisiologis, kondisi ini sebenarnya adalah sebuah paradoks. Ini bukan berarti tubuh total kehilangan natrium, melainkan hampir selalu karena tubuh kelebihan air murni dibandingkan zat terlarutnya. Untuk melacak akar masalahnya, kita wajib membagi hiponatremia berdasarkan status volemik pasien. Ada hipovolemik, misalnya pasien muntah atau diare parah, dia kehilangan cairan tapi hanya minum air putih biasa. Tubuh yang panik akan memprioritaskan volume darah di atas osmolaritas, jadi FVP dipaksa keluar. Lalu ada euvolemik, contoh paling klasiknya adalah SIADH, di mana FVP diproduksi terus-terusan secara liar tanpa kendali. Terakhir, hipervolemik seperti pada gagal jantung. Jantung yang gagal memompa membuat ginjal merasa kekurangan darah, sehingga sistem REAS dan FVP diaktifkan gila-gilaan menahan air jauh melebihi retensi natriumnya. Bayangkan apa yang terjadi pada otak saat plasmer tiba-tiba menjadi hipotonik. Air dari darah akan berebut masuk ke dalam sel otak, memicu ancaman edema cerebral yang mematikan. Tapi otak kita sangat pintar, ia melakukan manuver pertahanan yang disebut volume regulatory down adjustment. Dalam fase akut, hitungan jam saja, sel otak buru-buru membuang kalium dan klorida keluar sel agar tekanan osmotik di dalam turun.
Kalau kondisi ini bertahan lama menjadi kronis, sel otak akan membuang osmolit organik seperti glutamat dan taurin untuk menyelamatkan diri dari pembengkakan. Kebalikannya, mari kita bahas bagian ketiga, hipernatremia dan kegagalan adaptasi tubuh. Kalau tadi kelebihan air, hipernatremia itu murni soal kondisi hipertonik akibat defisit air yang absolut. Biasanya ini terjadi saat mekanisme haus pasien gagal, seperti pada bayi, lansia dengan demensia, atau pasien koma. Nah, kalau pasien mengalami dehidrasi hipernatremik, tapi urinnya malah encer, kita sedang berhadapan dengan diabetes insipidus. Ada dua jalur penyebab di sini. Pertama, diabetes insipidus sentral, di mana pabriknya di otak, yaitu hipofisis posterior, gagal memproduksi atau mensekresi AVP. Kedua, diabetes insipidus nefrogenik. Di sini AVP-nya normal, tapi ginjalnya yang kebal atau resisten. Ini bisa karena mutasi reseptor V2, masalah di aquaporin 2, atau efek samping obat seperti litium yang memblokir sinyal di dalam sel ginjal. Saat darah menjadi hipertonik, air di dalam sel akan tersedot keluar, membuat sel menyusut seketika. Menghadapi gempuran ini, sel tubuh segera mengaktifkan pahlawan genetik bernama TON-IBP. Faktor transkripsi ini akan menyelamatkan sel dengan 3 cara elegan. Pertama, menarik osmolit organik dari luar ke dalam sel. Kedua, menyintesis zat terlarut baru di dalam sel seperti sorbitol. Dan ketiga, memproduksi protein heat shock untuk mencegah struktur protein penting di dalam sel hancur akibat konsentrasi ion yang terlalu peka. Pemahaman adaptasi tadi membawa kita ke bagian keempat, pathogenesis osmotic demyelination syndrome atau ODS. Dulu kita mengenalnya dengan nama central pontine myelinolysis. Ini adalah komplikasi iatrogenik akibat tindakan medis yang paling kita takuti. Ingat sel otak yang sudah susah payah membuang osmolit untuk beradaptasi di kondisi hiponatremia kronis tadi. Kalau kita sebagai dokter tiba-tiba memasukkan natrium terlalu cepat, lingkungan di luar sel otak mendadak menjadi sangat pekat. Air di dalam sel otak akan tersedot keluar secara masif dan brutal. Sel otak menciut drastis, merobek blood-brain barrier atau sawar darah otak. Akibatnya, sel-sel imun dan komplement masuk, menyerang membabi buta, dan memicu kematian massal atau apoptosis pada sel oligodendrosit. Selubung mielin pasien hancur terutama di area pons. Ini sangat fatal. Untuk menghindari tragedi klinis tersebut, kita beralih ke bagian kelima, pendekatan diagnostik berbasis patofisiologi. Diagnosis yang presisi itu pantang berhenti hanya pada angka natrium darah. Kita wajib menginterogasi respons ginjal pasien melalui urin. Ada 2 parameter kunci di sini. Pertama, osmolaritas urin. Kalau di bawah 100, berarti AVP sedang disupresi habis-habisan, ginjal sedang membuang air sebanyak mungkin, biasanya pada pasien yang minum air berlebihan. Kalau di atas 300, berarti AVP sedang aktif bekerja. Kedua, kita lihat natrium urin. Kalau di bawah 20, ini pertanda ginjal sedang mengaktifkan RAAS untuk menahan natrium kuat-kuat karena hipovolemia. Tapi kalau natrium urinnya tinggi, di atas 40, berarti ginjal malah membuang natrium. Sangat khas untuk kondisi euvolemik seperti SIADH. Mari kita racik logika tadi ke dalam matriks diagnosis ini. Kalau pasien jelas terlihat dehidrasi atau hipovolemik dan natrium urinnya rendah, berarti natriumnya hilang dari tempat lain, seperti saluran cerna. Tapi kalau dia dehidrasi, namun natrium urinnya malah tinggi, nah ginjalnya lah tersangkanya, mungkin karena efek diuretik. Lalu kalau pasien tampak euvolemik tapi natrium urinnya tinggi, lampu kuning untuk kita, segera pikirkan etiologi seperti SIADH atau hipotiroidisme. Algoritma ini membuat cara berpikir klinis kita jauh lebih tajam dan terarah. Akhirnya kita tiba di segmen pamungkas, bagian ke-6, prinsip manajemen klinis disnatremia. Rekan sejawat, tolong jadikan ini pegangan utama kita. Target terapi buah sewu bukan sekedar membuat angka lab menjadi normal kembali secara instan. Objektif kita adalah memulihkan tonisitas seluler secara aman tanpa membuat saraf pusat pasien shock. Karena itu, hukum besi dalam mengoreksi hiponatremia kronis adalah kecepatannya tidak boleh melebihi 8 hingga 10 mili ekuivalen per liter dalam 24 jam. Melewati batas ini sama saja Anda secara sadar mengundang terjadinya osmotic demyelination syndrome pada pasien. Di ranah ini, kehati-hatian matematis dan kesabaran adalah kunci penyelamat nyawa. Sebaliknya, untuk tata laksana hipernatremia, fokus kita adalah memberikan rehidrasi untuk mengganti free water deficit atau defisit air murni. Kita gunakan rumus ini ya, yang berbasis pada total body water pasien.
Dan sama seperti prinsip sebelumnya, cairan bebas ini harus diinfus secara perlahan. Kalau kita menurunkannya terlalu cepat, otak yang sudah keburu menumpuk osmolit adaptif tadi akan menyerap air secara berlebihan dan justru memicu rebound edema cerebral. Sebagai penutup, mari kita sepakati bahwa disnatremia adalah murni fenomena dinamika biofisika akibat kacaunya pengaturan air di dalam tubuh. Pendekatan klinis yang rasional menuntut kita untuk mengintegrasikan pemahaman dari level reseptor molekuler hingga evaluasi kritis terhadap parameter urin. Nah, jika sejawat merasa pembedahan klinis yang logis dan mendalam seperti ini bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol subscribe di channel Ruang Dosen ini. Aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan materi terbaru, dan jangan lupa klik like serta share video ini untuk ikut memajukan literasi medis rekan-rekan sejawat kita dimanapun berada. Terakhir, di tengah hiruk-pikuknya bangsal rumah sakit, mampukah kita menahan ego untuk sekedar mengobati deretan angka dan mulai sungguh-sungguh menyelamatkan sel pasien kita? Sampai jumpa di pembedahan materi berikutnya.